Jordi Amat. Sedikit terlambat sepertinya Jordi Amat, Bung Hadi. Langkah Garuda terhenti, Sintayong minta maaf, perpanjangan kontrak dipertanyakan. Seperti yang diketahui, laga Timnas Vietnam versus Timnas Indonesia pada leg 2 semifinal Piala AFF 2022 berakhir 2-0 untuk kemenangan Vietnam di Stadion Maidin Hanoi pada Senin 9 Januari malam waktu Indonesia Barat. Tim Merah Putih kalah agregat 0-2 setelah hanya bermain 0-0 di laga pertama pada Jumat 6 Januari lalu. Kemudian 2 gol yang berasal ke gawang Nadeo Argawinata sendiri itu diborong oleh Nguyen Tiên Linh pada menit ketiga dan 47. Praktis, hasil tersebut membuat asa Timnas Indonesia untuk melangkah ke partai final Piala AFF edisi kali ini harus sirna. Sintayong pun lantas menyampaikan permohonan maaf usai pertandingan. Namun, dia tidak lupa memuji permainan Vietnam serta mengucapkan selamat atas keberhasilan The Golden Star melangkah ke final Piala AFF 2022. Kami kalah dalam pertandingan dan saya ingin meminta maaf kepada fans Indonesia. Saya pikir Vietnam bermain bagus hari ini. Saya mengucapkan selamat kepada mereka karena menang dan menjaga clean sheet. Kata Sintayong dikutip dari Soha.vn pada Senin 9 Januari. Sementara itu, Wonderkid Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyayangkan kegagalan melaju ke final Piala AFF 2022. Dia pun lantas meminta maaf setelah skuad Garuda disingkirkan Timnas Vietnam pada leg 2 kali ini. Marcelino meyakini pecinta sepak bola Indonesia pastinya kecewa dengan kegagalan tersebut. Oleh karena itulah dia mengikuti jejak sang pelatih Sintayong, yakni meminta maaf kepada supporter dan masyarakat tanah air. Lebih lanjut lagi, pemain Persebaya Surabaya itu meyakini kekalahan terjadi karena Timnas Indonesia kurang fokus. Alhasil The Golden Star bisa memanfaatkan kondisi tersebut yang terbukti dari 2 gol cepat di masing-masing babak. Atas kekalahan ini, nasib pelatih Sintayong pun menjadi tanda tanya, mengingat kontraknya akan habis pada 31 Desember 2023. Ini menjadi catatan hitam lainnya bagi kiprah Sintayong di Timnas Indonesia. Celakanya, PSSI beberapa waktu lalu pernah menyebut akan memperpanjang kontrak sang pelatih. Pun begitu, PSSI nampaknya masih menunggu hingga gelaran Piala Dunia U20 2023. Target menembus perempat final disematkan kepada Sintayong selaku pelatih Timnas Indonesia U20. Timnas Indonesia catatkan statistik tembakan terburuk sepanjang Piala AFF 2022. Ex-kapten Timnas Indonesia soroti 2 hal. Timnas Indonesia akhirnya harus gigit jari karena tumbang dari Vietnam pada pertandingan leg kedua Piala AFF 2022. Bahkan statistik tembakan yang dicatatkan oleh Timnas Indonesia saat tumbang dari Vietnam pada pertandingan leg kedua fase semifinal Piala AFF 2022 semalam tercatat sebagai yang terburuk sepanjang turnamen kali ini. Di sisi lain, tim tuan rumah membuka sejumlah ancaman yang berbahaya sehingga mampu menumbangkan skuad Merah Putih 2 gol tanpa balas untuk melaju ke final. Salah satu catatan menyedihkan dari statistik penampilan skuad asuhan Sintayong pada pertandingan ini ialah tidak adanya tembakan yang menemui sasaran. Sebab dari total 9 tembakan yang dilancarkan oleh Yakob Sayuri dan kawan-kawan, 7 diantaranya tidak tepat sasaran dan 2 sisanya diblok oleh pemain Vietnam. Dengan kata lain, presentasi akurasi tembakan Timnas Indonesia pada pertandingan ini senilai 0%. Dengan presentase 0% tembakan tepat sasaran pada pertandingan ini, skuad Merah Putih mencatatkan akurasi tendangan terburuk sepanjang gelaran Piala AFF 2022. Sementara itu, dari pengamatan mantan Kapten Timnas Indonesia Agung Setiabudi, setidaknya terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan skuad Merah Putih harus meraih kekalahan pada pertandingan ini. Agung Setiabudi menyebut para pemain Timnas Indonesia seperti kehilangan fokus pada pertandingan semalam. Hal itu terbukti dengan 2 gol cepat yang dicetak oleh tim lawan pada setiap awal babak. Untuk gol pertama, Nguyen Tiên Linh sukses memaksimalkan umpan lambung yang dikirimkan oleh Du Hong Dung pada menit ketiga. Pada momen ini seperti terjadi kesalahpahaman antara Rizky Ridho dan Jordi Amat. Adapun gol kedua tercipta hanya 2 menit sejak babak pertama berjalan. Barisan pertahanan skuad Garuda lagi-lagi gagal mengantisipasi pergerakan Nguyen Tiên Linh. Saya lihat kurang konsentrasi, terutama di awal permainan, melihat 2 gol Vietnam yang tercipta pada awal babak pertama dan awal babak kedua. Kata Agung saat dihubungi oleh bola.com pada Senin malam kemarin.
Mantan bek kanan yang sudah memperkuat skuad Merah Putih sejak 1993 itu juga menyayangkan permainan anak asuh Sintayong yang cenderung defensif setelah kebobolan gol pertama. Padahal timnas Indonesia semestinya harus mengambil alih kendali permainan untuk berbalik menyerang. Hal ini bertujuan agar tercipta gol penyabak kedudukan. Dengan hasil pertandingan yang berakhir dengan skor 0-2 ini, anak asuh Sintayong terpaksa harus mengubur ambisinya untuk meraih gelar pertama kalinya juara di Piala AFF. Kutukan 26 tahun runtuh, Park Hang-seo sebut timnas Indonesia lemah di bola atas. Vietnam berhasil memenangi laga semifinal leg kedua Piala AFF 2022 dengan skor 2-0 atas tamunya timnas Indonesia di Stadion Maidin pada Senin malam kemarin. Pelatih Vietnam Park Hang-seo lantas mengakui bila salah satu hal yang memotivasi anak asuhnya bisa mengalahkan timnas Indonesia adalah kutukan 26 tahun di Piala AFF 2022. Sebelum laga, Vietnam tidak pernah mengalahkan Indonesia sejak Piala AFF 1996. Di Piala AFF edisi tersebut, Vietnam terakhir kali mengalahkan Indonesia dengan agregat 3-2. Jadi setelah 26 tahun kutukan itu runtuh dan Park Hang-seo pun bilang generasi baru Vietnam kini tak akan terbebani lagi dengan kutukan tersebut. Sebelum laga saya bilang kepada para pemain untuk memenangi laga ini, agar para pemain muda atau generasi baru tidak terbebani kutukan itu. Saya sangat bangga dengan usaha para pemain hari ini, ujar Park Hang-seo dilansir dari bolasport.com dari Total 24/7. Di samping itu, pelatih Vietnam Park Hang-seo juga mengakui bila 2 gol yang diciptakan Vietnam adalah hasil analisis soal kelemahan timnas Indonesia. Setelah pulang ke kandang, kami secara hati-hati menganalisis lawan. Mereka bermain dengan tipe mengandalkan serangan balik cepat. Gol pertama Tian Lin adalah hasil analisis kami, bola atas mereka cukup lemah. Baik kehilangan posisi di beberapa momen. Kami mengandalkan 2 striker, menendang di titik jauh dan mencoba merebut bola di titik-titik ini. Mereka Indonesia agak lemah dan kami mencoba memanfaatkan ruang di belakang pertahanan mereka, kata Park Hang-seo dilansir dari bolasport.com. Vietnam sendiri diambang mencetak sejarah lagi usai terakhir kali juara pada edisi Piala AFF 2018. Trofi Piala AFF 2022 sendiri juga bisa menjadi perpisahan yang sempurna untuk Park Hang-seo yang tidak akan memperpanjang kontraknya yang berakhir Januari 2023 ini. Park Hang-seo pun mengungkapkan hanya berusaha memaksimalkan kapasitas para pemain Vietnam.